Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke Pulau Seribu. Malamnya makan seafood pakai nasi. Selamat siang Bapak dan Ibu. Jumpa lagi bersama kami di webinar GASI. Selamat siang Bapak dan Ibu. GASI The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu yang berkenan menghadiri webinar kami. Melayani 86 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagi melalui GASI webinar yang kami rencanakan akan kami lakukan secara berkala. Dan topik yang terpilih di webinar kali ini adalah isu yang selalu jadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu tata cara perhitungan, proses klaim, dan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Telah hadir bersama saya Jarod, Malika, dan Adel selaku narasumber, dan juga saya Feby dan Ica selaku moderator. Dan bersama-sama kita akan kupas tuntas hari ini. Ya, sebelum pertanyaan perdana saya ajukan kepada narasumber saya, mohon Bapak dan Ibu berkenan izinkan kami rampungkan terlebih dahulu penjelasan sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab. Namun, mohon Bapak dan Ibu sudah dapat segera mulai menuliskan pertanyaan pada kolom chat room untuk kami dahulukan jawab. Pertanyaan yang tidak sempat kami kupas tuntas di sesi hari ini, dengan senang hati akan kami jawab pada kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Jadi silahkan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat room. Lebih banyak pertanyaan akan lebih mudah bagi kami tentunya untuk dapat memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami mohon izin mengingatkan juga bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya 1 jam. Jadi kami berharap Bapak atau Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baik, kita langsung saja memulai webinarnya dan memulai dengan pertanyaan perdana kepada narasumber saya, Adel. Adel, webinar kali ini kita akan membahas mengenai tata cara perhitungan, proses klaim, dan juga manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Apa saja yang menjadi rujukan dari peraturan pada webinar kita kali ini, Adel? Ya, baik, Feby. Terima kasih. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Terkait dengan materi webinar kita pada siang hari ini, untuk rujukan peraturannya, kita bisa merujuk kepada yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yaitu pada pasal 3 disebutkan bahwa Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya. Kemudian yang kedua, kita bisa merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu pada pasal 1 ayat 1 disebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Kemudian yang ketiga, kita bisa merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yaitu pada pasal 82 disebutkan mengenai jenis program jaminan sosial. Ini mengubah ketentuan pada pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004. Seperti itu, Feby. Oke, baik. Terima kasih Adel atas penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan bahwa terdapat 3 peraturan mengenai BPJS Ketenagakerjaan ini. Tadi yang pertama ada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004. Kemudian kita juga bisa merujuk ke Undang-Undang RI juga Nomor 24 Tahun 2011, dan selain itu juga ada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020. Seperti itu Bapak dan Ibu. Oke,
Ada pertanyaan berikutnya adalah apa saja yang menjadi program dari BPJS Ketenagakerjaan saat ini, ada? Ya, baik Feby. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah menjelaskan terkait dengan landasan peraturannya. Sekarang kita beralih kepada jenis-jenis dari program yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk ini kita bisa merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 yang disempurnakan pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 bagi kepesertaan pekerja penerima upah untuk program BPJS Ketenagakerjaan ini. Ada 5 program. Yang pertama, program jaminan hari tua atau JHT. Ini merupakan program perlindungan yang diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin agar peserta menerima uang tunai apabila memasuki masa pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Kemudian untuk program yang kedua, yaitu jaminan kecelakaan kerja atau JKK. Untuk program ini, manfaat yang diberikan berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Untuk program ketiga, yaitu jaminan kematian atau JKM. Pada program ini, manfaat yang diberikan berupa uang tunai kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat dari kecelakaan kerja ataupun penyakit akibat kerja. Selanjutnya, program yang keempat yaitu program jaminan pensiun atau JP. Program ini merupakan program perlindungan yang diselenggarakan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat peserta kehilangan atau berkurang penghasilannya karena telah memasuki usia pensiun atau mengalami cacat total tetap. Yang terakhir, yaitu pada program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Ini merupakan tambahan program berdasarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk program ini merupakan jaminan yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak pada saat pekerja kehilangan pekerjaan. Pekerja dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak saat terjadi resiko akibat pemutusan hubungan kerja, seraya berusaha kembali untuk mendapatkan pekerjaan. Demikian, Feby. Ya, baik. Terima kasih Adel atas penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu yang telah kita ketahui bersama bahwa untuk BPJS Ketenagakerjaan ini ada beberapa program. Dan yang juga kita sering dengar itu ada JHT, kemudian ada JKK, Jaminan Kecelakaan Kerja, kemudian ada jaminan kematian, lalu ada jaminan pensiun, dan yang terakhir ini merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu ada program baru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Yang tadi sudah sama-sama kita simak penjelasan dari Adel. Oke, Adel, kita tadi sudah mengetahui nih program-program BPJS Ketenagakerjaan untuk peserta penerima upah. Nah, dari masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan ini berapa sih iuran besaran dari program tersebut? Ya, baik Feby. Jadi Bapak dan Ibu, tadi saya sudah menjelaskan terkait jenis-jenis program yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan besaran iuran dari masing-masing programnya. Di mana yang pertama untuk program jaminan hari tua bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Ini kita bisa merujuk kepada PP nomor 46 tahun 2015 untuk besaran iurannya ditetapkan sebesar 5,7% dari upah sebulan dengan ketentuan 2% ini ditanggung oleh pemberi kerja dan 3,7%-nya ditanggung untuk 2%-nya ditanggung oleh pekerja dan 3,7%-nya ditanggung oleh pemberi kerja. Selanjutnya untuk program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, untuk peserta penerima upah, sebagaimana dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, untuk besaran iuran pada program jaminan kecelakaan kerja ini dikelompokkan ke dalam 5 kelompok tingkat risiko lingkungan kerja.
Yang pertama, untuk tingkat risiko sangat rendah, besaran iurannya 0,24% dari upah sebulan. Yang kedua, untuk tingkat risiko rendah sebesar 0,54% dari upah sebulan. Untuk tingkat risiko yang sedang sebesar 0,89% dari upah sebulan. Kemudian untuk tingkat risiko tinggi sebesar 1,27% dari upah sebulan. Dan terakhir untuk tingkat risiko sangat tinggi sebesar 1,74% dari upah sebulan. Selanjutnya untuk program yang ketiga yaitu jaminan kematian, untuk besaran iurannya ditetapkan sebesar 0,3% dari upah sebulan. Kemudian untuk program jaminan pensiun atau JP, ini bisa merujuk kepada PP nomor 45 tahun 2015. Untuk besaran iurannya ditetapkan 3% dari upah sebulan, di mana ini ditanggung bersama oleh pemberi kerja dan juga peserta. Dengan ketentuan 2%-nya ditanggung oleh pemberi kerja dan 1%-nya ditanggung oleh peserta. Dan untuk program yang terakhir, program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, kita bisa merujuk kepada PP nomor 37 tahun 2021. Untuk besaran iurannya ditetapkan sebesar 0,46% dari upah sebulan, di mana 0,46% ini bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar 0,22% dari upah sebulan dan dari sumber pendanaan JKP yang merupakan rekomposisi dari iuran JKK sebesar 0,14% dan JKM sebesar 0,10% dari upah sebulan. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Adel atas penjelasannya. Ya, Bapak dan Ibu tadi baru saja dijelaskan mengenai iuran dari masing-masing BPJS program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, mengingatkan kembali Bapak dan Ibu, silakan Bapak dan Ibu tuliskan pertanyaan pada kolom chat room. Setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas hari ini, dan pertanyaan yang tidak terjawab di sesi hari ini dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session di waktu terpisah yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Baik. Selanjutnya saya akan beralih ke narasumber berikutnya, yaitu Jarod. Tadi penjelasan sebelumnya itu adalah dasar perhitungan jaminan sosial ketenagakerjaan menggunakan upah 1 bulan. Tadi yang sudah dijelaskan. Nah, yang dimaksud dengan upah sebulan di sini itu apa saja? Apakah ada definisi dari upah tersebut, dan adakah batasan upah untuk menjadi perhitungan program BPJS Ketenagakerjaan ini, Jarod? Baik, terima kasih Feby. Selamat siang Bapak dan Ibu. Gaji atau upah yang menjadi dasar perhitungan BPJS Ketenagakerjaan ini terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Gaji atau upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja. Ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarga atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Nah, terkait batasan upah, Bapak dan Ibu, ini merujuk peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2013, pasal 2 ayat 3 disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja sebanyak 10 orang atau lebih, atau membayar iuran upah paling sedikit Rp1.000.000 sebulan, wajib mengikut sertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja. Kemudian kita juga bisa merujuk ke surat edaran yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Januari 2023 perihal pembatasan minimal pelaporan upah tenaga kerja. Di sana disebutkan bahwa untuk menjaga kualitas pelayanan atau pemberian manfaat, maka terhitung sejak 1 Januari 2023 ditetapkan batas minimum pelaporan upah sebagai dasar perhitungan, yaitu sebesar UMP terendah nasional, Bapak dan Ibu, yaitu sebesar Rp1.968.169.
Dan jika upah sebenarnya di bawah UMP terendah nasional, maka diperlukan persetujuan AR atau ARK pembina dengan batasan upah terendah yaitu Rp1.000.000. Untuk batasan upah tertinggi dari program jaminan pensiun saat ini sebesar Rp9.559.600 yang berlaku mulai tanggal 1 Maret 2023. Seperti itu, Feby. Ya, baik. Terima kasih Jarod atas penjelasannya, Bapak dan Ibu. Definisi dari upah itu sendiri tadi sudah dijelaskan bahwa yaitu gaji dan juga tunjangan tetap. Yang dimana dari gaji dan tunjangan tetap ini kita bisa merujuk ke PKB atau perjanjian kerja bersama dari masing-masing perusahaan Bapak dan Ibu. Kemudian juga tadi ada upah memiliki batasan yang dimana ada upah terendah nasional sebesar Rp1.968.169 dan juga ada juga yang UMP terendah nasional, dan itu juga perlu disetujui oleh AR atau ARK, yang dimana batas terendahnya itu adalah 1 juta. Dan untuk jaminan pensiun itu juga ada batas maksimumnya, yaitu sebesar Rp9.559.600 yang berlaku tanggal 1 Maret 2023. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Jarod mengenai definisi upah serta batasan-batasan dari penggunaan upah itu sendiri. Nah, supaya lebih jelas, bolehkah diberikan contoh mengenai penjelasan perhitungan program BPJS Ketenagakerjaan penerima upah saat ini, Jarod? Baik, terima kasih Feby. Bapak dan Ibu, di sini kami akan jelaskan singkat contoh perhitungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Di sini Rudi adalah seorang karyawan di PT ABC yang didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta penerima upah. Dengan upah setiap bulan yang diterima Rudi sebesar 10 juta. Selain itu, Rudi juga mendapatkan tunjangan makan yang diterima setiap bulan sebesar 5 juta. Berapa besaran iuran yang harus dibayarkan ke BPJS Ketenagakerjaan setiap bulan? Besaran upah yang diterima setiap bulan Rudi sebesar 15 juta rupiah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Untuk total iurannya yang harus dibayarkan sebesar Rp1.222.788 yang terdiri dari JKK sebesar 0,24% dari upah sebesar Rp36.000, kemudian dari program JKM 0,3% dari upah Rp45.000, kemudian dari program jaminan hari tua ini 5,7% dari upah sebesar Rp855.000. Kemudian dari program JP yaitu 3% dari batas upah jaminan pensiun yaitu Rp9.559.600 sebesar Rp286.788. Dari iuran tersebut ada beberapa iuran yang menjadi tanggungan karyawan atau beban karyawan, yaitu dari program JHT dan juga dari program JP. Untuk JHT ini porsi karyawan sebesar 2% dari upah, ada di angka 300.000. Kemudian dari upah dari program jaminan pensiun 1%-nya dari upah batas maksimum upah yang diterima Rudi yaitu Rp95.596. Jadi total yang menjadi beban karyawan sebesar Rp395.596. Sisanya akan menjadi tanggungan perusahaan sebesar Rp827.192. Seperti itu, Feby. Oke, terima kasih Jarod atas pemaparan cara perhitungan ya. Tadi Bapak dan Ibu, tadi Jarod sudah memberikan contoh mengenai perhitungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Semoga kita semua jadi lebih paham ketika sudah melihat dari contoh yang tadi sudah dipaparkan. Oke, pertanyaan berikutnya masih bersama Jarod. Tadi kita sudah
dijelaskan mengenai definisi-definisi dan juga diberikan contohnya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apa sih manfaat yang akan dirasakan oleh karyawan dari program-program BPJS Ketenaga ini, Jarod? Baik, Bapak dan Ibu, manfaat yang diperoleh karyawan dari program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk kepesertaan pekerja penerima upah dari program jaminan hari tua atau JHT, yaitu manfaat berupa uang tunai yang besarnya adalah akumulasi seluruh iuran yang telah dibayarkan ditambah dengan hasil pengembangannya. Untuk pembayaran manfaat JHT ini dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 tahun, Bapak dan Ibu. Untuk pengambilan manfaat JHT sampai batas tertentu ini paling banyak 30% dari jumlah JHT yang peruntukannya untuk kepemilikan rumah, atau paling banyak 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan memasuki masa pensiun. Untuk pembayaran manfaat JHT ini dapat diambil sekaligus apabila peserta telah memasuki masa pensiun atau mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau berhenti bekerja. Untuk masa tunggunya adalah 1 bulan, Ibu. Kemudian sebagai tambahan informasi Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu menerima manfaat JHT, nantinya akan dikenakan pajak atas manfaat pensiun dengan tarif 0 sampai 50 juta ini 5%. Dan di atas 50 juta akan dikenakan tarif 5%. Sementara jika belum memasuki masa pensiun atau mencairkan sebagian manfaat JHT, akan dikenakan tarif PPh final dengan jangka waktu paling banyak 2 tahun kalender. Ketika Bapak dan Ibu mencairkan kembali sisa saldo JHT dan melebihi 2 tahun kalender dari pencairan pertama, maka manfaat JHT akan dikenakan tarif PPh pasal 21 non final dengan tarif progresif dari 5% sampai dengan tarif tertinggi saat ini yaitu 35%, sesuai dengan jumlah manfaat JHT yang diterima oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya manfaat yang kedua ini dari program jaminan kecelakaan kerja atau yang biasa disebut JKK. Ini manfaat yang diterima oleh peserta antara lain pelayanan kesehatan berupa perawatan dan pengobatan Bapak dan Ibu. Ini sesuai dengan kebutuhan medis. Kemudian ada juga santunan berupa uang. Ini antara lain penggantian transportasi untuk transportasi darat, sungai atau danau. Ini maksimal 5 juta rupiah. Kemudian transportasi laut maksimal 2 juta rupiah. Kemudian untuk transportasi udara sebesar 10 juta rupiah. Kemudian ada santunan sementara tidak mampu bekerja atau STMB. Ini diberikan 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua diberikan sebesar 100% dari upah. Dan 6 bulan ketiga dan seterusnya ini diberikan sebesar 50% dari upah. Selain itu ada santunan cacat, ada santunan kematian, kemudian ada juga beasiswa anak. Beasiswa anak ini paling banyak 2 anak ya Bapak dan Ibu. Dan beasiswa akan berakhir pada saat anak mencapai usia 23 tahun atau menikah atau sudah bekerja. Kemudian ada juga program kembali bekerja. Manfaat program ini secara menyeluruh mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi, pelatihan kerja, ini tujuannya agar peserta dapat kembali bekerja. Tentunya dengan beberapa ketentuan. Antara ini diberikan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Pemberi kerja tertib membayarkan iuran. Kemudian ada juga rekomendasi dari dokter penasihat bahwa peserta perlu difasilitasi dalam program kembali bekerja. Pemberi kerja dan peserta bersedia menandatangani surat persetujuan mengikuti program kembali bekerja. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian program selanjutnya yaitu program jaminan kematian atau sering kita sebut JKM. Manfaat ini diberikan dalam bentuk uang tunai, ini berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan anak. Manfaat JKM diberikan apabila peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif. Total manfaat santunan yang diberikan dari santunan kematian, santunan berkala, dan santunan pemakaman sebesar 42 juta rupiah.
Kemudian untuk manfaat beasiswa ini maksimal 174 juta untuk paling banyak 2 orang anak, dan diberikan jika peserta telah memiliki masa iur minimal 3 tahun serta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja atau penyakit, ya Bapak dan Ibu. Untuk rincian beasiswa sendiri dari TK sampai dengan SD atau sederajat sebesar 1.500.000 per anak per tahun, maksimal 2 tahun untuk TK dan 6 tahun untuk SD. Kemudian untuk SMP sederajat ini sebesar 2 juta per anak per tahun, maksimal 3 tahun. Kemudian untuk SMA sederajat sebesar 3 juta per anak per tahun, maksimal 3 tahun. Kemudian untuk pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar 12 juta per anak per tahun, maksimal 5 tahun. Beasiswa ini akan berakhir pada saat anak peserta ini mencapai usia 23 tahun atau menikah atau anak peserta sudah bekerja, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian manfaat berikutnya dari program jaminan pensiun atau JP, ini manfaatnya sama, yaitu berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan atau sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap, atau meninggal dunia. Manfaat pensiun hari tua ini diterima peserta setelah mencapai usia pensiun sampai meninggal dunia. Kemudian ada juga manfaat pensiun cacat, ini diterima peserta yang menderita cacat total tetap akibat kecelakaan kerja atau akibat penyakit sampai meninggal dunia. Kemudian untuk manfaat pensiun janda atau duda, ini diterima janda atau duda dari peserta yang meninggal dunia sampai janda atau duda peserta tersebut meninggal dunia atau sudah menikah lagi. Kemudian ada juga manfaat pensiun anak, ini diterima dari anak dari peserta yang meninggal dunia tadi. Manfaat akan dihentikan ketika anak telah mencapai usia 23 tahun, sudah bekerja atau sudah menikah. Kemudian ada juga manfaat pensiun orang tua, ini diterima orang tua dari peserta yang meninggal dunia dengan status peserta ini lajang atau duda tanpa anak. Manfaat nanti akan diterima oleh orang tua peserta, ayah atau ibu, sampai dengan meninggal dunia. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian manfaat terakhir dari program sosial ini adalah jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP. Manfaat yang diberikan kepada peserta yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK dan belum bekerja, serta memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. Manfaat didapat apabila peserta ini memenuhi masa iur program JKP paling sedikit 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkat 6 bulan secara berturut-turut ya Bapak dan Ibu. Untuk manfaatnya berupa uang tunai ini diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan upah dengan besaran manfaat sebesar 45% dari upah sebulan untuk 3 bulan pertama, kemudian 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya. Untuk dasar pembayaran upah yang menjadi dasar, yaitu upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan maksimal batas upah yang diperhitungkan saat ini sebesar 5 juta rupiah. Selain uang tunai, manfaat lain dari program JKP ini adalah adanya akses informasi pasar kerja Bapak dan Ibu. Selain itu ada pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan. Ya, seperti itu Feby, beberapa manfaat dari program jaminan sosial saat ini. Ya, terima kasih Jarod atas penjelasannya Bapak dan Ibu. Itu tadi adalah pemaparan manfaat yang akan dirasakan oleh karyawan dari beberapa program BPJS Ketenagakerjaan. Oke, Bapak dan Ibu, saya mohon izin mengingatkan kembali, silakan Bapak dan Ibu bisa langsung menuliskan pertanyaan pada kolom chat room. Setiap pertanyaan akan kami kupas tuntas hari ini, dan pertanyaan yang tidak terjawab dengan senang hati akan kami layani di one-on-one session yang waktunya terpisah dan kita akan sepakati bersama.
Oke. Pertanyaan berikutnya saya tujukan kepada narasumber Malika. Malika, kalau tadi Jarod sudah menjelaskan manfaat yang akan dirasakan oleh karyawan, lalu bagaimana kita mendapatkan atau kita ingin melakukan klaim dari manfaat-manfaat program BPJS Ketenagakerjaan tersebut, Malika? Oke, terima kasih Feby. Selamat siang Bapak dan Ibu. Jika sebelumnya kita sudah membahas saja manfaat yang kita dapatkan dari masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan, selanjutnya kita akan membahas terkait bagaimana cara proses klaim dan apabila ada kriteria atau persyaratan apa saja yang kita harus penuhi jika ingin mendapatkan manfaat dari masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk program yang pertama, kita akan membahas mulai dari program JHT atau Jaminan Hari Tua. Untuk JHT ini dapat diklaim jika kita telah memenuhi beberapa kriteria. Salah satunya seperti yang Bapak Ibu dapat lihat di slide, yaitu peserta sudah memasuki usia pensiun normal, di mana usia pensiun saat ini adalah 58 tahun, dan usia pensiun berdasarkan perjanjian kerja bersama atau PKB perusahaan. Kemudian, pekerja didasarkan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, berhenti usaha bukan penerima upah atau BPU, karyawan mengundurkan diri, adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, cacat total tetap, dan meninggal dunia. Lalu, bagaimana cara proses klaimnya? Nah, untuk program BPJS JHT ini, kita dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, Bapak dan Ibu dapat langsung mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau dapat juga dilakukan secara online. Untuk cara yang pertama, itu dengan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan, Bapak dan Ibu harus membawa dokumen asli, yaitu dokumennya terdapat kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KK, IKTP, referensi kerja, buku tabungan, dan NPWP untuk klaim manfaat CHT dengan akumulasi saldonya di atas 50 juta. Kemudian kita ambil nomor antrian, lalu nantinya Bapak dan Ibu akan dilakukan wawancara oleh petugas. Setelah verifikasi dan wawancara oleh petugas telah berhasil, nanti kita akan mendapatkan tanda terima. Kemudian proses tersebut telah selesai, nantinya dari pihak petugas BPJS Ketenagakerjaan akan menganjurkan kita untuk mengisi survei kepuasan dari servis yang mereka berikan. Kemudian kita tinggal menunggu saldo JHT masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Lalu untuk program JHT ini untuk mengklaim secara online, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi portal layanan Lapak Asik. Kemudian kita isikan data diri berupa NIK, nama lengkap, dan nomor kepesertaan. Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru dengan ketentuan file maksimal itu sebesar 6 MB. Nah, saat mendapat konfirmasi data pengajuan, klik simpan. Selanjutnya, Bapak dan Ibu akan mendapat jadwal wawancara online yang akan dikirimkan via email Bapak dan Ibu. Setelah itu, nantinya pihak petugas akan melakukan verifikasi melalui wawancara via video call. Kemudian setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah Bapak dan Ibu lampirkan pada formulir. Untuk program berikutnya, yaitu JKM, untuk persyaratan proses klaim JKM itu diantaranya kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, kartu keluarga tenaga kerja dan ahli waris, KTP tenaga kerja dan ahli waris, surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang, referensi kerja, buku tabungan, dan NPWP untuk saldo lebih dari 50 juta rupiah. Untuk program JKM ini, Bapak dan Ibu itu hanya dapat dilakukan klaim di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Untuk caranya, Bapak dan Ibu dapat melakukan scan QR Code yang terdapat di kantor cabang. Kemudian, pilih program JKM pada tampilan halaman utama Lapak Asik. Lalu, pilih hubungan pekerja sendiri dan klik CAPTCHA. Kemudian, isi data pemohon ahli waris dengan lengkap dan juga data tenaga kerja dengan lengkap. Kemudian upload dokumen persyaratan klaim. Nah, jika sudah mendapat notifikasi pengajuan berhasil dilakukan, Bapak dan Ibu perlihatkan notifikasi tersebut kepada petugas yang nantinya petugas akan memberikan nomor antrian.
Kemudian nantinya petugas akan memanggil sesuai nomor antrian untuk dilakukan verifikasi. Setelah mendapat tanda terima, kemudian pengajuan berkas klaim, peserta akan menerima santunan JKM ke rekening ahli waris. Lalu untuk program berikutnya, program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, dokumen yang harus disiapkan ketika akan mengajukan klaim karena mengalami kecelakaan kerja atau adanya penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja itu adalah formulir 3 atau laporan kecelakaan tahap 1, formulir 3A atau laporan kecelakaan tahap 2, formulir 3B atau laporan kecelakaan tahap 3, kartu BPJS Ketenagakerjaan, IKTP, kronologis kejadian kecelakaan, dan fotokopi IKTP dari 2 saksi, laporan kepolisian apabila kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan lalu lintas, kwitansi pengobatan dan perawatan, surat perintah tugas luar jika kejadian tersebut terjadi di luar waktu kerja, fotokopi absensi jika kasus kecelakaan terjadi pada waktu kerja, buku tabungan, dan NPWP untuk saldo lebih dari 50 juta. Selanjutnya, untuk program jaminan pensiun, ini terdapat 2 kriteria pengajuan klaim, yaitu mencapai usia pensiun dan pekerja mengalami cacat total tetap. Untuk klaim dari JKK dan JP ini relatif sama, Bapak dan Ibu. Jadi untuk step klaim manfaat dari JKK dan JP ini, yang pertama kita diharuskan untuk mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan. Kemudian kita nomor antrian, dan nantinya kita akan dipanggil oleh petugas untuk dilakukan verifikasi dan wawancara. Setelah itu kita akan menerima tanda terima klaim. Nantinya saldo akan masuk ke dalam rekening peserta. Untuk jangka waktu penyelesaian klaim ini kurang lebih sekitar 7 hari kerja, Bapak dan Ibu, dan apabila kita sudah menerima tanda klaim, kita juga dapat melakukan cek status klaim yang sudah diajukan. Itu kita dapat lakukan cek di website BPJS Ketenagakerjaan di www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking. Kemudian pilih menu lacak klaim, masukkan informasi nomor KPJ atau NIK dari Bapak dan Ibu, lalu klik lacak klaim saya. Oke, untuk program berikutnya, ini adalah program JKP atau Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Untuk klaim JKP, Bapak dan Ibu harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu seperti peserta yang mengalami PHK, baik untuk hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu, dan itu sudah merujuk ke PP nomor 37 tahun 2021 di pasal 19 ayat 1. Untuk pemutusan hubungan kerja, itu ada yang dikecualikan, Bapak dan Ibu, seperti mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Lalu untuk kriteria berikutnya, peserta memiliki masa iur paling sedikitnya 12 bulan, dalam sedikitnya 12 bulan, dalam 24 bulan, dan telah membayar iuran paling singkatnya itu 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadinya PHK. Kemudian untuk kriteria berikutnya, peserta berkeinginan bekerja kembali. Jadi apabila Bapak dan Ibu tidak mempunyai keinginan untuk bekerja kembali, ada kemungkinan nih kita tidak memenuhi kriteria ini dan kita tidak bisa melakukan klaim untuk manfaat JKP ini, Bapak dan Ibu. Untuk dapat mengklaim JKP ini, peserta juga harus memiliki akun siap kerja. Jadi Bapak dan Ibu dapat mengunjungi website dari kemnaker.go.id lalu membuat akun siap kerja jika belum memiliki. Sebelum proses klaim, pastikan juga perusahaan atau pemberi kerja sudah mendaftarkan perusahaan pada portal siap kerja dan sudah melakukan nonaktif peserta BPJS Ketenagakerjaan melalui portal SIPP online serta telah lapor PHK melalui portal siap kerja. Untuk klaim JKP ini, Bapak dan Ibu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu untuk yang bagian pertama, untuk pengajuan klaim di bulan pertama, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi portal siap kerja, setelah masuk lalu pilih menu ajukan klaim, lalu lengkapi data pribadi, rekening, dan menandatangani surat KAPK atau komitmen aktivitas pencarian kerja pada portal siap kerja. Setelah dilakukan validasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan email pemberitahuan manfaat JKP sedang diproses dan menunggu untuk pembayaran. Kemudian manfaat JKP akan masuk ke dalam
rekening pekerja apabila sudah berhasil. Lalu untuk pengajuan klaim bulan kedua sampai dengan 6, serta melakukan asesmen diri pada portal Siap Kerja. Kemudian kita juga harus melamar pekerjaan dengan syarat minimal itu 5 perusahaan yang berbeda atau 1 perusahaan yang telah melalui proses wawancara di portal Siap Kerja. Kemudian kita juga harus mengikuti konseling dan mengikuti pelatihan kerja sesuai rekomendasi di antara periode bulan kedua sampai dengan bulan kelima dengan syarat minimum kehadirannya itu adalah 80%. Lalu ajukan klaim untuk bulan berikutnya sesuai tanggal yang tertera di akun Siap Kerja. Kemudian manfaat JKP akan masuk ke rekening pekerja. Seperti itu Bapak dan Ibu penjelasan terkait cara proses klaim dari masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan dan persyaratan serta kriteria yang harus kita penuhi. Baik, terima kasih Malika atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, itu tadi adalah langkah-langkah dalam kita apabila ingin melakukan klaim dari atau manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan. Ya, sebelumnya Bapak dan Ibu saya ucapkan terima kasih karena telah menuliskan pertanyaan-pertanyaan pada kolom chatroom. Pertanyaan ini akan memudahkan kami untuk mengetahui apa penjelasan yang Bapak dan Ibu butuhkan. Oke, jelang saya minta Adel untuk memberikan rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang kita hari ini. Mengingatkan kembali, masih ada waktu yang tersisa untuk Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa menuliskan pertanyaan apabila masih terdapat pertanyaan. Dan pertanyaan terbanyak yang ditanyakan akan kami prioritaskan untuk kami jawab bersama. Dan pertanyaan yang tidak terjawab, sekali lagi saya ingatkan, dengan senang hati akan kami layani pada one-on-one session yang waktunya dapat kita sepakati bersama. Oke, Adel. Adel, bisakah Adel berikan rangkuman dan juga kesimpulan atas berbincang-bincang tips and trik penggajian kita hari ini? Ya, baik Feby, terima kasih. Ya, Bapak dan Ibu, sekarang saya akan menyampaikan rangkuman dan kesimpulan terkait dengan webinar kita pada siang hari ini. Untuk yang pertama, yaitu tujuan dari sistem jaminan sosial nasional adalah memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan atau anggota keluarganya, yang merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Kemudian yang kedua, BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional merujuk kepada Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2011. Terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini, terdapat beberapa program sesuai pada Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bagi peserta penerima upah, terdapat 5 program. Yang pertama, Jaminan Hari Tua atau JHT. Yang kedua, Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. Yang ketiga, Jaminan Kematian atau JKM. Yang keempat, Jaminan Pensiun atau JP. Dan program yang terakhir, Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Selanjutnya terkait dengan besaran iuran dari masing-masing program BPJS Ketenagakerjaan ini berbeda-beda. Untuk program jaminan hari tua bagi peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, untuk besaran iurannya sebesar 5,7% dari upah dengan ketentuan 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung oleh pemberi kerja. Kemudian untuk program jaminan kecelakaan kerja atau JKK, untuk besaran upahnya ini dikelompokkan ke dalam 5 kelompok tingkat risiko lingkungan kerja, yang dimulai dari besaran iuran 0,24% sampai dengan 1,74%. Kemudian untuk program yang ketiga, program jaminan kematian atau JKM, untuk besaran iurannya ditetapkan sebesar 0,3% dari upah sebulan. Kemudian untuk program jaminan pensiun atau JP, untuk iurannya ini sebesar 3% dengan ketentuan 2% ditanggung oleh
pemberi kerja dan 1% ditanggung oleh pekerja. Dan untuk yang program terakhir, program jaminan kehilangan pekerjaan, ini ditetapkan sebesar 0,46% dari upah sebulan, di mana untuk besaran iuran ini bersumber dari iuran yang dibayarkan oleh pemerintah pusat sebesar 0,22% dan dari sumber pendanaan JKP yang merupakan rekomposisi dari iuran JKK sebesar 0,14% dan JKM sebesar 10% dari upah sebulan. Selanjutnya terkait dengan dasar perhitungan dari iuran BPJS Ketenagakerjaan ini adalah gaji atau upah. Nah, gaji atau upah yang dimaksud di sini adalah gaji yang berupa upah pokok dan juga tunjangan tetap. Kemudian, jika dirujuk kepada surat edaran yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan pada bulan Januari 2023, perihal pembatasan minimal pelaporan upah tenaga kerja terhitung sejak 1 Januari 2023, ditetapkan batas minimal pelaporan upah sebagai dasar perhitungan iuran adalah sebesar UMP terendah nasional, yaitu Rp1.968.169. Dan jika upah sebenarnya berada di bawah UMP terendah nasional, maka ini diperlukan persetujuan dari AR atau ARK pembina dengan batas upah terendah sebesar Rp1.000.000. Selanjutnya terkait dengan manfaat yang diperoleh oleh karyawan dari program-program BPJS Ketenagakerjaan bagi peserta penerima upah, di mana untuk program jaminan hari tua, manfaat yang diterima berupa uang tunai untuk besarannya ini adalah sesuai akumulasi seluruh iuran yang ada, kemudian ditambahkan dengan hasil pengembangannya. Kemudian untuk program jaminan kecelakaan kerja, manfaat yang diterima berupa pelayanan kesehatan, berupa perawatan, dan juga pengobatan sesuai dengan kebutuhan medis. Kemudian santunan berupa uang dan program kembali bekerja atau return to work. Untuk program jaminan kematian, manfaat yang diberikan dalam bentuk uang tunai berupa santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan anak. Selanjutnya, untuk program yang keempat, yaitu jaminan pensiun ataupun JP, manfaat yang diterima berupa uang tunai yang dibayarkan setiap bulan dan atau sekaligus apabila peserta memasuki usia pensiun, cacat total tetap, ataupun meninggal dunia. Dan untuk program yang terakhir, program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP, manfaat yang diberikan kepada peserta yang mengalami PHK dan belum bekerja. Beserta memiliki komitmen untuk kembali ke pasar kerja. Manfaat ini bisa didapatkan ketika peserta memenuhi masa iuran program JKP ini paling sedikitnya 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran paling singkatnya 6 bulan berturut-turut. Kemudian untuk manfaat uang tunai diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan upah dengan besaran manfaatnya. 45% ini dari upah sebulan untuk 3 bulan pertamanya, kemudian 25% dari upah sebulan untuk 3 bulan berikutnya. Selanjutnya terkait dengan proses klaim untuk program-program yang ada pada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk proses klaim pada program jaminan hari tua bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan juga dapat melalui JHT online. Kemudian untuk proses klaim pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, ini bisa dilakukan di kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan proses klaimnya yang sudah diajukan ini bisa dilakukan tracking melalui website www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking. Dan untuk proses klaim pada program jaminan kehilangan pekerjaan, peserta diharuskan memiliki akun siap kerja terlebih dahulu dengan cara mengunjungi website dari kemenaker.go.id dan membuat akun siap kerja di website tersebut. Dan untuk pengajuan klaim pada program JKP ini dapat dilakukan sampai dengan 6 bulan. Demikian rangkuman dan kesimpulan yang dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada Feby. Ya, thank you Adele atas
kesimpulan dan juga rangkuman dari penjelasan webinar kita kali ini. Ya, Bapak dan Ibu, jelang sesi tanya jawab, rekan saya Ica akan bacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Silakan Ica. Baik, terima kasih Feby atas waktunya. Selamat siang Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, sebelum saya membacakan pertanyaan dari Bapak dan Ibu dan juga narasumber kami menjawab seluruh pertanyaan Bapak dan Ibu, mohon izin Bapak dan Ibu mengingatkan kembali, mungkin masih terdapat Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan. Bapak dan Ibu dapat mencatatkan pertanyaan pada chatroom kami, dan saya akan membacakan pertanyaan yang paling terbanyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Namun Bapak dan Ibu, apabila pertanyaan Bapak dan Ibu belum sempat kami jawab di sesi hari ini karena keterbatasan waktu, dengan senang hati kami layani pertanyaan Bapak dan Ibu di kesempatan one-on-one session di waktu terpisah yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Baik, Bapak dan Ibu, pertanyaan pertama saya akan bacakan ini dari Bapak Prabowo. Pertanyaannya adalah, bagaimana kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja di lebih dari satu pemberi kerja? Silakan teman-teman. Ya, baik Ica. Terima kasih Bapak Prabowo atas pertanyaannya. Pertanyaan Bapak Prabowo, bagaimana kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bekerja di lebih dari satu pemberi kerja? Ya, baik Bapak Prabowo, terkait dengan seorang pekerja yang bekerja pada beberapa perusahaan atau lebih dari satu pemberi kerja, maka ia wajib untuk didaftarkan dalam program-program BPJS Ketenagakerjaan di setiap perusahaan ia terdaftar sebagai pekerja. Semisal karyawan A bekerja pada perusahaan PT B dan PT C, maka untuk karyawan A ini harus didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan B dan C. Jadi dia memiliki kepesertaan di masing-masing perusahaan yang ia terdaftar sebagai karyawannya. Demikian Bapak Prabowo. Baik, terima kasih Adel atas penjelasannya. Jadi Bapak Prabowo serta Bapak dan Ibu yang hadir di webinar hari ini terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada saat peserta ataupun karyawan bekerja di lebih dari satu perusahaan, maka di setiap perusahaannya wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Jadi seperti yang sudah Anda sampaikan, pada saat karyawan tersebut bekerja di perusahaan A, maka wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan juga bekerja di perusahaan B, maka juga wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik, pertanyaan berikutnya dari Bapak Patria. Pertanyaannya adalah, bagaimana perusahaan atau karyawan dapat mengetahui bahwa dirinya sudah terdaftar pada program di BPJS Ketenagakerjaan? Silakan teman-teman. Baik, selamat siang Bapak Patria. Untuk mengetahui informasi program BPJS Ketenagakerjaan, peserta ini dapat melakukan download aplikasi JMO di App Store handphone masing-masing dengan melakukan search Jamsostek Mobile atau JMO. Kemudian bagi peserta yang sudah terdaftar, ini dapat langsung mengisikan alamat email dan kata sandi yang sudah didaftarkan. Sedangkan bagi peserta yang belum terdaftar, ini dapat melakukan registrasi dengan cara klik buat akun baru, kemudian pilih warga negara, kemudian pilih ya, saya sudah terdaftar, kemudian pilih kepesertaan, lalu isikan data diri, kemudian masukkan alamat email atau nomor handphone, kemudian tunggu sampai ada kode verifikasi yang akan terkirim ke alamat email atau nomor handphone. Lalu buat kata sandi. Sedangkan untuk perusahaan ini dapat mengetahui sudah terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi SIPP online pada menu pengaturan, kemudian profil PK atau BU, kemudian koreksi data PK atau BU, dan pilih program. Seperti itu Bapak Patria. Baik, terima kasih Jarod. Jadi Bapak dan Ibu, saat ini BPJS Ketenagakerjaan seperti yang sudah Jarod sampaikan, apabila kita ingin mengetahui apakah sudah terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan saat ini memberikan fasilitas dengan adanya aplikasi
Jamsostek atau aplikasi JMO di App Store, Bapak dan Ibu dapat mencari aplikasi tersebut dan melakukan unduh aplikasi JMO. Dan di situ pada saat kita sudah terdaftar, kita bisa melihat apakah kita sudah terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan. Tadi juga Jarod sudah sampaikan Bapak dan Ibu, tata cara pada saat kita belum melakukan pendaftaran pada aplikasi JMO. Ini Bapak dan Ibu hanya mempersiapkan data diri, email, dan nomor handphone yang terdaftar. Setelah itu akan mendapatkan kode verifikasi pada email dan nomor handphone yang sudah didaftarkan. Sedangkan Bapak dan Ibu untuk perusahaan, untuk mengetahui apakah sudah terdaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan, Bapak dan Ibu dapat melihat pada SIPP online BPJS Ketenagakerjaan. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, dari Bapak Utomo, pertanyaannya adalah bagaimana jika perusahaan kurang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan atau bahkan tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan pekerjanya? Silakan teman-teman. Oke, terima kasih Ica. Jadi atas pertanyaan Bapak Tomo, ini terkait perusahaan yang kurang membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaannya atau bahkan tidak membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, dalam hal terjadi kekurangan pembayaran iuran karena perusahaan melaporkan upahnya tidak sesuai dengan upah yang diterima oleh pekerja, maka perusahaan wajib membayarkan kekurangan pembayarannya. Selain itu, perusahaan juga akan dikenai sanksi administratif, itu berupa teguran tertulis, denda, atau tidak mendapat pelayanan publik seperti pelayanan perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja atau buruh, atau bahkan izin mendirikan bangunan. Nah, untuk sanksi administratif tersebut juga dikenakan pada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program JHT, tidak melaporkan perubahan jika terdapat perubahan, dan tidak membayarkan iuran JHT pekerjanya. Ini sesuai dari pasal 33 dan 34 di PP 46 tahun 2015. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Malika. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan perusahaan yang kurang membayar iuran atau bahkan tidak membayarkan, jika kita merujuk pada peraturan pemerintah, sini nomor 46 tahun 2015 yang tadi sudah disampaikan oleh Malika, bahwa di sini perusahaan akan mendapatkan teguran tertulis, denda, ataupun tidak mendapatkan pelayanan publik seperti halnya pelayanan perizinan terkait usaha. Dengan adanya sanksi administratif tersebut tidak mengurangi kewajiban dari perusahaan untuk tetap membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaannya. Dan juga sanksi administratif ini dikenakan pada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program JHT dan juga tidak melaporkan perubahan data bila ada, serta tidak membayarkan iuran JHT pekerjanya. Jadi untuk sanksi administratif ini memang sudah tertuang pada peraturan pemerintah. Baik, pertanyaan berikutnya ini terdapat request ya dari Ibu Sinta Sri Rahayu terkait dengan share materi. Bu Sinta Sri Rahayu boleh berkenan menginformasikan alamat email dan dari instansi mana, dan juga bagi Bapak dan Ibu yang ingin dikirimkan materi kami ke email boleh disampaikan di chat room kami. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Fitri. Pertanyaannya adalah, apakah pemberi kerja atau pemilik perusahaan harus mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan? Dan bagaimana jika pimpinan perusahaan memiliki lebih dari satu perusahaan? Silakan teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ica. Terima kasih Ibu Fitri atas pertanyaannya. Pertanyaan Ibu Fitri, apakah pemberi kerja atau pemilik perusahaan harus mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan? Dan bagaimana jika pimpinan perusahaan ini memiliki lebih dari satu perusahaan? Ya, baik Ibu Fitri. Jadi untuk seorang pemberi kerja atau pemilik perusahaan, selain ia memiliki kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya pada program di BPJS Ketenagakerjaan, ia juga wajib untuk mendaftarkan dirinya sendiri pada program BPJS Ketenagakerjaan. Ini sama seperti pertanyaan dari Pak Prabowo tadi ya. Kalau Pak Prabowo tadi bertanya untuk pekerja, sedangkan ini untuk pemberi kerja. Jadi sama halnya pekerja dan pemberi kerja sama-sama harus mendaftarkan dalam program BPJS Ketenagakerjaan
Kerjaan. Namun bedanya, jika untuk pekerja didaftarkan sebagai peserta penerima upah, namun jika bagi pemilik perusahaan atau pemberi kerja, maka mendaftarkan sebagai peserta bukan penerima upah. Kemudian ketika pimpinan perusahaan ini memiliki lebih dari satu perusahaan, bagaimana? Apakah wajib untuk mendaftarkan di semua perusahaan? Ya, sama seperti pekerja. Jadi pemberi kerja yang memiliki lebih dari satu perusahaan, ia juga wajib untuk mendaftarkan dirinya pada setiap perusahaan yang ia miliki. Seperti itu, Ibu Fitri. Baik, terima kasih Ada atas penjelasannya. Jadi Ibu Fitri dan juga Bapak dan Ibu terkait dengan pemberi kerja atau pemilik perusahaan apakah harus mendaftarkan dirinya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Betul Bapak dan Ibu, jadi untuk pemberi kerja atau pemilik perusahaan itu wajib mendaftarkan dirinya pada program BPJS Ketenagakerjaan seperti halnya pegawai yang wajib didaftarkan. Namun perbedaannya di sini adalah pada saat pemberi kerja akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka pemilihan kategorinya adalah pemberi kerja peserta, bukan penerima upah. Jadi apabila juga pemilik atau pemberi kerja tersebut memiliki lebih dari satu perusahaan, maka setiap perusahaannya wajib mendaftarkan dirinya di setiap perusahaan yang berbeda. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Widiatsu. Pertanyaannya adalah pencairan dana JHT apakah dicairkan secara bertahap atau full jika sudah pensiun? Silakan teman-teman. Oke, terima kasih Ica. Jadi pertanyaan dari Ibu Widiatsu ini terkait dana JHT yang jika karyawan itu sudah pensiun, apakah dicairkan secara bertahap atau full? Nah, ini kita bisa merujuk ke PMK 4 tahun 2022 di pasal 6. Di situ sudah dijelaskan bahwa untuk manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun, itu dibayarkan secara tunai dan sekaligus kepada pesertanya pada saat mencapai usia pensiun, sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, atau ketika mencapai usia pensiunnya 56 tahun. Seperti itu, Ibu Widi. Baik, terima kasih Malika. Jadi pertanyaan dari Ibu Widiatsu, Bapak dan Ibu terkait dengan pencairan dana JHT, apakah dicairkan secara bertahap atau full. Jadi hal ini juga kembali pada keputusan antara perusahaan dan karyawannya dan juga pada saat sudah mencapai usia pensiun. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Ibu Rika Sari, pertanyaannya adalah, apakah intern wajib didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan? Jika wajib, bagaimana perhitungannya jika kepada intern tidak diberikan gaji, melainkan uang saku harian? Silakan teman-teman. Ya, baik. Ica, suara saya terdengar, Ica? Terdengar dengan jelas, Arman. Oh ya, baik. Terima kasih. Jadi saya bantu jawab untuk pertanyaan dari Ibu Rika Sari ya. Tadi pertanyaannya itu, apakah intern wajib didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan? Jika wajib, bagaimana perhitungannya? Kemudian jika kepada intern ini tidak diberikan gaji, melainkan uang saku harian gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin kita sepakati dulu ya untuk definisi intern di sini. Jadi memang untuk definisi intern itu sebenarnya mungkin kata yang lebih umumnya itu adalah karyawan yang masih magang gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi kalau sesuai dengan ketentuan di dalam ketentuan Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2022 untuk karyawan yang magang itu dia ada usia minimal yaitu 18 tahun. Kemudian dari usia minimal ini kita bisa ketahui bahwa memang sebenarnya dia secara syarat gitu ya, secara syarat dia sudah bisa nih didaftarkan ke program BPJS Ketenagakerjaan dan juga BPJS Kesehatan. Tapi kita balik lagi gitu ya, melihat dari apa sih yang didapatkan oleh karyawan magang ini. Kalau tadi di pertanyaan Ibu Rika Sari itu kan dia mendapatkan uang saku harian gitu ya. Nah kalau dia dapatnya uang saku harian, jadi merujuk dari ketentuan di dalam ketentuan BPJS yaitu di Permenaker nomor 5 tahun 2021, di situ dijelaskan bahwa untuk karyawan yang sifatnya masih magang itu dia wajib didaftarkan untuk program JKK dan JKM. Karena pada dasarnya gitu ya Bapak dan Ibu, ketika dia membantu mengerjakan suatu pekerjaan di perusahaan, dia kan ada resiko untuk mengalami kecelakaan kerja gitu ya, atau mungkin juga meninggal gitu ya di lokasi kerja, makanya dia tetap harus di cover
dengan adanya asuransi gitu. Nah, kemudian untuk JHT dan JP-nya bagaimana gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat di dalam program BPJS Ketenagakerjaan sendiri, untuk jenis programnya itu ada jenis program untuk penerima upah, itu biasanya untuk pegawai tetap gitu ya, dan karyawan kontrak, karena memang mendapatkan gaji setiap bulannya, maka dia dianggap sebagai kategorinya penerima upah. Nah, kemudian ada juga yaitu jenis program bukan penerima upah. Di mana untuk bukan penerima upah ini sebenarnya program yang wajib diikuti itu ada JKK, JKM, dan satu program lagi yang sifatnya opsional itu adalah JHT. Nah, jadi untuk intern ini atau karyawan magang sebaiknya didaftarkan sebagai peserta bukan penerima upah, di mana nanti dia akan mendapatkan program JKK dan JKM. Nah, untuk JHT-nya ini nanti opsional ya Bapak dan Ibu, tergantung dari perusahaan mendaftarkan sekalian untuk JHT-nya atau tidak. Nah, kemudian untuk terkait dengan perhitungannya, karena dia kan dapatnya uang saku gitu ya, uang saku harian dalam hal ini. Nah, ini ada juga tabel dasar iuran khusus untuk bukan penerima upah. Jadi kurang lebih untuk iurannya itu nanti berdasarkan dari range upah yang dia terima oleh karyawan magang ini. Nah, kemudian nanti di situ akan ada berapa sih persentase atau iuran untuk program JKK, JKM, dan JHT. Nah, misalkan untuk JKM, dia berapapun upah yang diterima oleh karyawan itu, nilai iurannya akan sama, flat, itu 6.800, dan untuk JKK-nya nanti akan tergantung gitu ya Bapak dan Ibu. Mulai yang terendah itu 10.000 sampai dengan yang tertinggi, tergantung nanti dengan upah yang dia terima itu sekitar 207.000 untuk iuran JKK-nya. Nah, itu untuk program BPJS Ketenagakerjaan ya Bapak dan Ibu. Nah, lalu bagaimana untuk program BPJS Kesehatan? Nah, kita lihat gitu ya Bapak dan Ibu, pada dasarnya biasanya untuk mahasiswa gitu ya yang mengikuti program magang, biasanya dia kan sebenarnya menjadi tanggungan orang tuanya, masih menjadi tanggungan orang tuanya di perusahaan orang tuanya bekerja gitu ya. Itu untuk yang ketika orang tuanya itu menjadi peserta penerima upah sudah bekerja dan dia menjadi peserta BPJS Kesehatan di suatu perusahaan. Nah, biasanya kan anak ini karena dia masih belum bekerja, dia masih kuliah gitu ya, makanya dia didaftarkan sebagai tanggungan dari orang tuanya. Nah, ini akan sedikit kompleks ya Bapak dan Ibu ketika dia ditarik gitu ya di perusahaan, katakanlah dia bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu gitu ya, kemudian ditarik statusnya menjadi peserta yang sebelumnya adalah tanggungan. Nah, ini kasihannya adalah nanti ketika dia didaftarkan sebagai peserta di perusahaan Bapak dan Ibu, ketika dia berhenti magang dan dia belum mendapatkan pekerjaan, ini nanti akan repot karena dia tidak bisa lagi ditanggung oleh orang tuanya. Jadi dia harus daftar mandiri. Makanya untuk BPJS Kesehatan sebaiknya kalau misalkan memang dia sudah terdaftar sebagai tanggungan orang tuanya, jangan didaftarkan terlebih dahulu di perusahaan Bapak dan Ibu. Karena lebih ke itu ya Bapak dan Ibu, lebih karena ketika nanti dia sudah berhenti magang, dia akan repot dan kasihan gitu ya, karena jadi dia harus daftar mandiri lagi untuk program BPJS Kesehatannya, jadi tidak bisa dijadikan sebagai tanggungan di tempat orang tuanya bekerja. Mungkin itu dari saya, Ica, mungkin ada tambahan dari teman-teman silakan. Baik, terima kasih Arman atas penjelasannya, sangat jelas sekali Arman dan juga Bapak dan Ibu. Jadi yang sudah Arman sampaikan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan bahwa karyawan magang ini dapat dikategorikan sebagai bukan penerima upah ya Arman. Jadi untuk iurannya itu ada JKK, JKM, untuk JHT-nya sebagai opsional. Dan juga terkait dengan BPJS Kesehatan, jadi Bapak dan Ibu karena karyawan magang ini kan memang dengan waktu tertentu untuk berada di perusahaan Bapak dan Ibu, sehingga pada saat karyawan tersebut BPJS Kesehatannya sudah ditanggung oleh orang tuanya, maka alangkah lebih baiknya untuk kepesertaan BPJS Kesehatan ini tidak didaftarkan terlebih dahulu. Mengapa? Tadi Arman sampaikan bahwa pada saat karyawan magang tersebut berhenti bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu, karyawan tersebut sudah tidak dapat ditanggung kembali oleh orang tuanya, melainkan kepesertaan BPJS Kesehatannya perlu dilakukan secara mandiri. Baik, saya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Lukas Sunardi. Pertanyaannya adalah, jika ada karyawan sudah keluar, bagaimana untuk klaim JHT sedangkan kartu tidak ada? Dan kebetulan perusahaan sudah tutup. Yang dipunyai karyawan hanya surat keterangan kerja saja. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak Lukas. Untuk kartu yang hilang ini kita bisa cetak di aplikasi JMO.
Jadi ketika memang kita belum memiliki aplikasi JMO seperti yang tadi sudah disampaikan, bisa di-download di App Store atau bisa datang langsung ke kantor cabang BPJS. Kemudian untuk perusahaan yang sudah tutup, ini karena sudah punya surat keterangan kerja, jadi Bapak dan Ibu ini bisa langsung mengajukan JHT. Ini ada dua cara, yaitu dengan ke kantor cabang atau melalui JHT online. Untuk ke kantor cabang, ini Bapak Lukas bisa membawa atau menyiapkan dokumen asli, yaitu kartu BPJS Ketenagakerjaan, kemudian KK, KTP, referensi kerja, kemudian ada buku tabungan, kemudian NPWP. Nanti ketika Bapak Lukas sudah di kantor cabang, tinggal mengambil antrian, nanti akan dilakukan wawancara oleh petugas, kemudian setelah verifikasi berhasil, akan menerima tanda terima seperti itu, kemudian proses selesai. Bapak Lukas tinggal menunggu saldo JHT akan masuk ke rekening. Kemudian untuk pengajuan klaim melalui JHT online, ini Bapak dan Ibu bisa mengunjungi portal layanan Lapak Asik. Isikan data diri, NIK, nama lengkap, nomor kepesertaan, kemudian unggah semua dokumen tersebut dengan maksimal file itu 6 MB gitu ya. Kemudian saat mendapatkan konfirmasi data pengajuan, lalu klik simpan. Selanjutnya Bapak dan Ibu akan mendapatkan jadwal wawancara online yang akan dikirimkan ke alamat email gitu ya. Setelah itu akan dihubungin oleh petugas melalui verifikasi data melalui video call. Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening Bapak dan Ibu melalui bank yang tadi sudah diinformasikan. Seperti itu. Baik, terima kasih Jarod atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang sudah Jarod sampaikan terkait dengan Bapak dan Ibu yang sudah berhenti bekerja, namun perusahaan juga sudah tutup dan tidak memiliki kartu, karena saat ini BPJS Ketenagakerjaan itu memfasilitasi dengan adanya aplikasi JMO, jadi Bapak dan Ibu dapat melakukan cetak kartu pada aplikasi JMO, dan apabila Bapak dan Ibu belum terdaftar pada aplikasi JMO dapat melakukan pendaftaran. Dan juga setelah itu untuk proses klaimnya ini terdapat dua cara, baik melalui aplikasi JHT ataupun datang ke kantor cabang dengan menyiapkan beberapa dokumen seperti referensi kerja, NIK, dan juga Bapak dan Ibu akan mendapatkan konfirmasi dari baik pada saat melalui cabang ataupun melalui aplikasi JHT. Dan setelah proses tersebut Bapak dan Ibu akan dapat menunggu hasil dari proses pengajuan dan menunggu saldo JHT masuk ke rekening Bapak dan Ibu yang sudah didaftarkan pada BPJS Ketenagakerjaan. Baik, saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Nadine. Pertanyaannya adalah, apakah komisaris pada suatu perusahaan wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Silakan teman-teman. Oke, terima kasih Ica. Jadi atas pertanyaan Ibu Nadine ini terkait komisaris, apakah wajib juga didaftarkan BPJS Ketenagakerjaannya? Nah, kita ambil dulu pengertian dari komisaris itu sendiri adalah jabatan yang ditunjuk atau dipilih untuk mengawasi seluruh kegiatan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan kebijakan dan pengelolaan perusahaan. Jika kita merujuk ke dalam peraturan Permenaker nomor 4 tahun 2022 pada pasal 1 ayat 2, peserta JHT selanjutnya disebut peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkatnya itu 6 bulan di Indonesia dan telah membayar iuran. Juga ditegaskan di pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, yaitu untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud itu meliputi pemegang saham atau pemilik modal, dan orang perseorangan yang mempekerjakan pekerja dan tidak menerima upah. Untuk pekerja di luar hubungan kerja, sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 ayat 3, itu termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan. Nah, jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa komisaris pun wajib diikutsertakan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, Bapak dan Ibu. Baik,
Terima kasih Malika atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan komisaris pada suatu perusahaan, apakah wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan? Jadi dilihat kembali Bapak dan Ibu bahwa pada saat setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia yang telah membayar iuran, ditegaskan bahwa wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Atas hal tersebut, komisaris ini juga wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dari perusahaan tersebut. Baik, saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, namun mohon izin Bapak dan Ibu, sebelum saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, mungkin Bapak dan Ibu masih memiliki pertanyaan atas topik webinar hari ini. Silakan Bapak dan Ibu dapat memberikan pertanyaan di chatroom kami, dan apabila waktunya cukup, akan saya bacakan pertanyaannya dan narasumber saya akan jawab. Namun Bapak dan Ibu, apabila tidak sempat dijawab pada kesempatan hari ini, kami akan membahas pada kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Baik, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Ansyah. Pertanyaannya adalah, apakah karyawan ekspatriat wajib didaftarkan pada program BPJS Ketenagakerjaan? Jika iya, bagaimana detail mekanismenya? Dan program apa saja yang wajib bagi karyawan ekspatriat? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ansyah. Dijelaskan dalam peraturan Permenaker nomor 4 tahun 2022 pasal 1 ayat 2, peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia gitu ya, yang telah membayar iuran. Kemudian ditegaskan kembali di pasal 2 ayat 2, peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara itu meliputi pekerja pada perusahaan, kemudian pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. Dan untuk tata cara pendaftarannya, ini perusahaan atau pemberi kerja ini dapat melakukan pendaftaran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas karyawan asing ini dengan menggunakan aplikasi SIPP online, sama halnya dengan mendaftarkan karyawan atau pekerja lainnya. Jadi untuk langkah-langkahnya ini Bapak dan Ibu masuk ke dalam SIPP online pada link sipp.bpjsketenagakerjaan.co.id, kemudian masukkan alamat email serta password perusahaan yang terdaftar, kemudian klik tambah TK pada interface setelah berhasil login. Kemudian pilih tambah individu apabila hanya mendaftarkan satu atau beberapa peserta. Kemudian akan muncul pop-up apakah tenaga kerja sudah memiliki kartu BPJS Ketenagakerjaan. Jika sudah, maka pilih sudah. Kemudian masukkan nomor KPJ yang masih aktif atas kepesertaan sebelumnya. Jika belum, maka akan muncul pop-up warga negara Indonesia atau warga negara asing. Karena di sini saya akan menjelaskan cara mendaftarkan warga negara asing, maka pilih WNA. Kemudian tampilan selanjutnya Bapak dan Ibu akan diarahkan untuk mengisi beberapa identitas dari karyawan asing tersebut. Sebagai contoh ini nomor paspor, kemudian masa berlaku identitas, kemudian informasi negara, atau identitas lainnya yang beberapa diwajibkan untuk diisikan. Seperti itu. Kemudian tinggal klik lanjut dan simpan. Karyawan asing tersebut sudah berhasil terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan perusahaan Bapak dan Ibu. Untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan yang dapat diterima oleh karyawan ekspatriat yang bekerja di Indonesia itu meliputi 3 program, yaitu jaminan kecelakaan Ya. Ya, Bapak dan Ibu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Baik, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan penjelasan dari Jarod, terkait dengan pertanyaan dari Bapak Ansyah, apakah karyawan ekspatriat wajib didaftarkan? Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang juga sudah disampaikan sebelumnya terkait dengan komisaris,
Di sini sudah tertera juga pada Permenaker 4 tahun 2022 bahwa untuk peserta adalah setiap orang termasuk karyawan asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Tadi juga disampaikan oleh Jarod tata cara untuk mendaftarkan ataupun menambahkan karyawan asing sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan ini dapat dilakukan melalui SIPP online. Jadi Bapak dan Ibu dapat akses SIPP online Bapak dan Ibu, dan juga di situ dapat klik tambah TK lalu mengikuti step dari penambahan TK tersebut. Setelah itu Bapak dan Ibu simpan dan karyawan asing tersebut sudah berhasil terdaftar pada kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan Bapak dan Ibu. Dan juga Bapak dan Ibu yang perlu diketahui juga bahwa untuk karyawan ekspatriat ini memang wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Namun untuk programnya sendiri hanya terdapat 3 program Bapak dan Ibu, yaitu program JKK, JKM, dan JHT. Jadi untuk ekspatriat ini memang tidak secara default tidak didaftarkan sebagai peserta yang mendapatkan program jaminan pensiun. Baik, ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan dari Bapak Luka Sunardi. Pertanyaannya adalah, saat ini BPJS Tenaga Kerja ada program JK Lingkaran. Apakah setiap perusahaan wajib mengikuti ataukah secara sukarela? Silakan teman-teman. Oke, terima kasih Ica. Jadi pertanyaan Bapak Lukas terkait program JK Lingkaran. Untuk program JN Lingkaran ini adalah program gerakan nasional peduli perlindungan pekerja rentan yang ditujukan untuk membangun perlindungan pekerja rentan melalui donasi pembayaran iuran jaminan dari dana TJSL perusahaan. Dan untuk program ini tidak wajib dan tidak juga ada di peraturan. Jadi program JN Lingkaran ini merupakan program yang dibangun untuk sarana bagi masyarakat atau perusahaan yang ingin menyumbangkan donasi dan membayarkan iuran tenaga kerja mandiri atau tidak mampu untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan agar mendapatkan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian dalam bekerja. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih Malika atas penjelasannya. Jadi Bapak dan Ibu terkait dengan program JK Lingkaran yang seperti sudah disampaikan oleh Malika bahwa program ini merupakan program gerakan nasional yang memang dibuat pada saat yang ingin mengikuti gerakan atau program tersebut sebagai sarana yang ingin menyumbangkan donasi, membayarkan tenaga kerja yang mandiri ataupun tidak mampu membayarkan iuran BPJS Ketenagakerjaan, yang dimana mereka tetap mendapatkan manfaat dari JKK dan JKM-nya. Baik, terima kasih Malika atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dari Bapak Nanang Mahdum. Pertanyaannya adalah, di tempat kan ada tuh yang mengambil dananya 10%. Apakah ini pada saat pensiun nanti pemotongan berbeda atau bagaimana? Silakan teman-teman. Ya, baik, saya coba bantu jawab. Suara saya sudah terdengar, Ica? Terdengar dengan jelas, Pak Otman. Sebentar, saya izin share screen boleh? Sebentar ya, teman-teman. Ya, sudah terlihat? Sudah terlihat, Arman. Baik. Ya, baik, tadi pertanyaannya ketika ada pencairan sebagian gitu ya, lalu bagaimana nanti perhitungannya ketika karyawan sudah benar-benar memasuki masa pensiun, dan bagaimana sih perhitungan pajaknya gitu ya. Dan mungkin ini juga sebenarnya isu yang beberapa tahun belakangan gitu ya, dari Kemenaker itu kan membuat peraturan di mana JHT itu tidak boleh dicairkan ketika karyawan berhenti bekerja dan baru bisa dicairkan ketika yang bersangkutan itu memasuki usia pensiun. Karena sebenarnya jawabannya terkait dengan pajaknya juga ya Bapak dan Ibu. Jadi kurang lebih penjelasan seperti ini. Jadi saya di sini punya simulasi di mana ada saldo JHT, misalkan karyawan memiliki saldo JHT di sini 1 miliar gitu ya. Dan kondisi pertama adalah ketika yang bersangkutan itu mencairkan secara normal, artinya ketika dia sudah memasuki usia pensiun,
kemudian dia baru mencairkan total saldo 1 miliarnya. Nah, ketika dicairkan, pada saat dia memasuki masa pensiun, saldo JHT yang 1 miliar ini akan dikenakan pajak yang sifatnya itu final atas manfaat pensiun dengan tarif 0 sampai 50 juta 0%, kemudian di atas 50 juta itu tarifnya adalah 5%. Jadi atas 1 miliar maka dia yang dikenakan tarif pajaknya itu hanya 950 juta dan tarifnya itu adalah 5%. Di sini dipotong pajaknya 47.500.000 sehingga dia mendapatkan JHT bersihnya adalah 952.500.000 rupiah. Ini kondisi kalau normal ya Bapak dan Ibu. Nah, kondisinya apa sih sesuai dengan pertanyaan tadi gitu ya dari Bapak dan Ibu. Kalau misalkan dia pernah mencairkan sebagian, nah kemudian apa nanti implikasinya ketika dia mengambil saldo sisanya gitu yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi ini kondisinya kalau misalkan di sini dia mencairkan 10% pada saat kepesertaan dia sudah 10 tahun. Nah, 10% ini biasanya untuk persiapan usia pensiun gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, katakanlah karena 10% dari 1 miliar, maka yang dia cairkan di sini adalah 100 juta rupiah. Ketika dia mencairkan 100 juta rupiah ini, dia akan dikenakan tarif final manfaat pensiun. Sama seperti di atas, 0 sampai 50 juta 0%, di atas 50 juta tarifnya 5%. Artinya yang kena pajak di sini hanya 50 juta, tarifnya 5%. Sehingga pajaknya adalah 2.500.000. Kemudian dia di sini dapat bersihnya adalah 97.500.000 rupiah. Nah, kemudian sisanya artinya kan masih 900 juta gitu ya Bapak dan Ibu, karena tadi sudah dicairkan ketika kepesertaan 10 tahun 100 juta. Nah, sisanya ketika 900 juta, ini nanti tarifnya menggunakan tarif yang sifatnya progresif. Karena apa? Karena dia sudah lebih dari 2 tahun dari pencairan yang pertama. Gitu. Karena biasanya kan pencairan pertama 10 tahun, kemudian ketika dia harus masuk ke usia pensiun kan pasti lebih dari 2 tahun. Maka di sini tarifnya menggunakan tarif progresif, di mana ini Bapak dan Ibu bisa lihat. Nah, cuma sini ada perbedaan gitu ya Bapak dan Ibu. Perbedaannya sedikit hanya di tarif yang 5%, harusnya range-nya sekarang sampai 60 juta. Jadi artinya yang lebih di 15%, 60 juta sampai 250 juta, sesuai dengan tarif yang di Undang-Undang HPP. Nah, kemudian ini di mapping gitu ya, dari JHT 900 juta, di mapping ke tarif pasal 17 yang terkini. Nah, kemudian katakanlah di sini dapat pajak 215 juta. Nah, sehingga di pencairan yang kedua, di sini dia hanya dapat 685 juta dari saldo JHT 900 juta. Nah, ketika ditotalkan, artinya di sini dia dapat total JHT yang dia punya itu adalah 782 juta. Jadi di sini sebenarnya ada selisih ya Bapak dan Ibu. Kalau misalkan tadi dicairkan secara utuh, dia kan dapatnya 952 juta gitu ya. Tapi ketika dia mencairkan sebagian, di sini dia hanya dapat 782 juta. Nah, jadi sebenarnya 97 juta yang dia bayar di awal itu sebenarnya kayak uang muka pajak aja gitu. Karena di sini selisihnya itu sampai 170 juta. Gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu tinggal nih milih mau cairkan sebagian di awal, nanti di akhir pajaknya gede, atau ya kita sabar nunggu di akhir, nanti kita akan dipotong pajak yang lebih rendah. Itu perbedaannya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan selanjutnya, tadi bagaimana sih perhitungan saldo jaminan pensiun? Kalau ini kan saldo JHT gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk perhitungan saldo jaminan pensiun, sebenarnya prinsipnya sama dengan saldo JHT gitu ya. Untuk jaminan pensiun kan artinya dana yang kita setorkan ke BPJSTK, nanti oleh BPJSTK itu kan akan dikembangkan gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, akan dikembangkan. Nah, ketika kita memasuki usia pensiun, nanti akan divalidasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Kalau misalkan masa iur kita lebih dari 15 tahun, nanti kita akan mendapatkan pencairan secara bulanan. Nah, pencairan secara bulanan ini nanti akan terus berlanjut gitu ya, dan bisa diwariskan juga ke istri atau ke anak, tergantung kondisinya bagaimana. Dan artinya apa? Artinya kalau diwariskan gitu ya, sampai dengan diwariskan, nilai dari jaminan pensiun sebenarnya yang kita terima akan bisa berbeda dengan berapa sih yang kita iur. Bisa lebih banyak, bisa lebih kecil juga, tergantung dari kondisi kita gitu ya, keberuntungan kita sebenarnya gitu. Kemudian kalau misalkan dia masa iurnya kurang dari 15 tahun, maka dia akan dapatnya apa? Dapatnya adalah secara sekaligus. Jadi pencairannya itu bukan bulanan seperti PNS, pegawai negeri sipil, tapi dia akan mendapatkan pencairan secara sekaligus. Nah, nilainya bagaimana? Nilainya adalah
total dari iuran yang dibayarkan oleh perusahaan ditambah dengan jumlah pengembangan yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk tahu simulasinya bagaimana gitu ya Bapak dan Ibu, sebenarnya Bapak dan Ibu juga bisa download aplikasi GMO Mobile. Nanti di situ Bapak dan Ibu bisa lakukan simulasi untuk misalkan program JHT ketika dengan kondisi gaji Bapak Ibu berapa, masa perolehannya berapa tahun, nanti Bapak dan Ibu bisa tahu tuh saldo JHT ketika pensiun berapa. Kemudian kalau jaminan pensiun juga sama kondisinya seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bisa di-download coba gitu ya untuk dilakukan testing berapa sih nilai yang akan kita terima. Mungkin itu Ica untuk jawaban dari pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, silakan. Terima kasih Arman atas penjelasannya. Dengan Arman telah menjelaskan dengan memberikan contoh tata cara perhitungannya lebih jelas sih Arman. Jadi di situ perbedaannya hanya untuk perhitungan pajak saja. Dilihatnya apakah mau dicairkan di awal atau sabar di akhir ya Arman, untuk agar pajaknya tidak terlalu besar pada saat kita mengambil yang kedua kalinya. Seperti itu ya Arman? Ya, betul. Baik, pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan dari Bapak Lukas Sunardi. Pertanyaannya adalah, jika karyawan aktif mengambil dana 10% atau 30% untuk manfaat yang akan datang, perhitungan pajaknya bagaimana? Apakah menjadi lebih tinggi batas usia pensiun di perusahaan sesuai PKB, ada yang 60 tahun? Untuk jaminan pensiunnya, perhitungannya seperti apa? Silakan teman-teman. Ya, mungkin ini pertanyaannya mirip dengan yang sebelumnya ya, Cak ya. Ya, Gitu. betul. Mungkin bedanya tadi yang belum terjawab adalah kalau misalkan usia pensiun di perusahaan berbeda dengan usia pensiun di BPJS Ketenagakerjaan gitu ya Bapak dan Ibu. Gitu. Jadi sebenarnya pada prinsipnya kalau misalkan dia lebih rendah gitu ya, ketika usia pensiun di perusahaan lebih rendah dari yang di BPJS Ketenagakerjaan, nanti ketika kita mau klaim spesifik sebenarnya untuk jaminan pensiun. Untuk jaminan pensiun nanti kita baru bisa klaim tentunya mengikuti ketentuan usia pensiun yang ada di BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Kalau untuk JHT kan sebenarnya bisa dicairkan gitu ya, karena kita kan sudah berhenti bekerja. Tapi untuk yang jaminan pensiun nanti menunggu kita sudah memasuki usia pensiun yang di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, case-nya kalau misalkan lebih tinggi usia pensiun di perusahaan, ya itu artinya ketika kita udah pensiun, benar-benar pensiun, nanti kita bisa langsung cairin aja untuk program yang di BPJS Ketenagakerjaannya. Nah, untuk iurannya sebenarnya ketika sudah melebihi dari batas usia pensiun, nanti kan otomatis akan berhenti ya untuk iuran jaminan pensiunnya. Kalau untuk JHT kan bisa dilanjutkan. Seperti itu, Ica. Baik, terima kasih Arman atas penjelasannya. Bapak dan Ibu, pertanyaan Bapak Lukas merupakan pertanyaan penutup untuk di sesi topik webinar hari ini. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu atas antusiasme memberikan pertanyaan atas topik webinar hari ini. Semoga seluruh jawaban yang narasumber kami sampaikan dapat memberikan informasi tambahan untuk Bapak dan Ibu. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya Feby untuk menutup agenda webinar hari ini. Silakan Feby. Baik, terima kasih Ica yang telah membawakan sesi tanya jawab pada webinar kita kali ini. Baik, Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips and trik penggajian hari ini berharap bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izinkan kami sampaikan bahwa kami akan kirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat Bapak dan Ibu akses pada website kami. Terutama untuk kami lebih paham mengenai bagaimana kami bisa selenggarakan webinar yang lebih baik untuk kedepannya, karena memang kami berencana jalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian ini secara berkala. Dan kami lalu akan jadi paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon juga menyampaikan Bapak dan Ibu yang masih memiliki pertanyaan atau membutuhkan layanan GASI, silahkan hubungi kami dan dengan senang hati akan kami layani. Selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir pada webinar kami hari ini. Dan sampai bertemu di sesi GASI webinar berikutnya. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri webinar hari ini, semoga acara berkesan. Selamat siang dan terima kasih. terima kasih.
Halo, selamat sore Ibu Anissa, Pak Enji, Bu Fiona dan Ibu Helita, ada yang bisa kami bantu, Ibu? Ya, Bapak dan Ibu yang masih dapat pada Zoom kami, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon izin untuk room ini akan kami bubarkan ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan apabila terdapat pertanyaan, kami dapat senang hati dapat dihubungi oleh Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.